Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel ASN25. Semoga sobat semua ada pada lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala semua, serta dilimpahkan rezekinya dan barokah. Amin. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah Nabi Hud alaihissalam. Tentunya sobat semua tahu siapa Nabi Hud ini. Tanpa basa-basi, yuk sobat semua yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya supaya Mimin lebih giat lagi untuk upload cerita-cerita kisah lainnya. Beriman kepada Nabi dan Rasul merupakan rukun iman keempat bagi umat muslim, sehingga sangat dianjurkan bagi kita untuk tidak hanya sekedar mengetahui 25 Nabi dan Rasul, tapi wajib pula mengetahui sejarah dan mengimaninya. Banyak sekali hikmah, pelajaran, dan tauladan yang kita dapatkan dengan mempelajari kisah-kisah para Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul dapat menumbuhkan semangat dalam beribadah karena kita memahami akhir kehidupan orang-orang zalim yang ingkar kepada Allah Ta'ala ketika di zaman Nabi, dan dapat pula menumbuhkan rasa beriman kepada Allah Ta'ala melalui alam semesta karena meyakini dan mempercayai berbagai kejadian luar biasa yang terjadi di zaman Nabi. Dalam Islam terdapat 25 Nabi dan Rasul yang wajib untuk dipercaya dan diimani, yaitu mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Untuk pembahasan kali ini khusus mengulas secara dalam mengenai Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam merupakan salah satu dari 25 Nabi utusan Allah Ta'ala yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Namun Hud alaihissalam yang merupakan nabi keempat ini berasal dari bangsa Arab, tepatnya suku Ad. Diriwayatkan dari Abu Dzar, nabi-nabi lain yang berasal dari bangsa Arab selain Nabi Hud alaihissalam adalah Nabi Soleh alaihissalam, Nabi Shu'aib alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil Nabi Hud alaihissalam dikenal sebagai sosok yang memiliki perilaku sangat terpuji, di antaranya jujur, amanah, berbudi pekerti luhur, bekerja keras, serta sangat bijaksana dan ramah dalam bergaul dengan kawan-kawan sepantaran di sekelilingnya. Kisah tentang kehidupan dan perjalanan dakwah Nabi Hud alaihissalam sendiri banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Nama Hud bahkan diabadikan sebagai nama salah satu surat di Al-Quran, yakni surat ke-11, seperti diriwayatkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 50 yang menyebutkan tentang Nabi Hud alaihissalam dan kaum Ad. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ada." Quran Surat Hud ayat 50. "Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?" Quran Surat Hud ayat 51. Semasa hidupnya Nabi Hud alaihissalam menempati sebuah daerah yang disebut dengan Al-Ahqaf, tepatnya di sebelah utara Hadramaut, berada di antara Yaman dan Oman. Hadramaut adalah sebuah daerah yang sangat indah karena memiliki tanah yang subur. Banyak hasil pertanian yang tumbuh dengan baik dari tanah subur Hadramaut. Selain diyakini sebagai tanah kelahiran Nabi Hud alaihissalam, Hadramaut juga diyakini sebagai daerah di mana Nabi Soleh alaihissalam dilahirkan. Bukan hanya menyimpan fakta sebagai tanah kelahiran Nabi Hud alaihissalam dan Nabi Soleh alaihissalam, tetapi Hadramaut juga menyimpan keistimewaan lain, yaitu terdapat bangunan suci umat Islam yang disebut dengan Qabr Hud atau makam Hud. Di dekat Qabr Hud terdapat sebuah masjid yang selalu ramai dikunjungi peziarah, terutama pada tanggal 11 Sya'ban. Diriwayatkan
Nabi Hud alaihissalam adalah cucu dari Nabi Nuh alaihissalam, atau bisa disebut juga merupakan keturunan dari Sam bin Nuh atau kaum Ad. Kaum Ad yang hidup di zaman Nabi Hud alaihissalam dikenal sebagai kaum yang hidup dengan amat nyaman dan sejahtera. Kehidupan mereka makmur karena dilimpahi dengan ladang pertanian yang terhampar subur nan hijau, hewan ternak yang sehat dan banyak, serta aliran air yang melimpah dan segar. Selain itu, perawakan tubuh kaum Ad juga diketahui besar dan kuat sehingga sangat menguntungkan mereka dalam bekerja sehari-harinya. Namun kenikmatan dan berbagai berkah yang dilimpahkan kepada kaum Ad tidak serta-merta membuat mereka bersyukur dan menyembah Allah Ta'ala. Kaum Ad tidak mengenal Allah Ta'ala sebagai Tuhan mereka, sama seperti yang dilakukan oleh kaum sebelum mereka, yaitu kaum Nabi Nuh. Mereka menyembah patung buatan mereka sendiri dan diberi nama dengan Samud dan Al-Hatar. Perjalanan dakwah Nabi Hud, yaitu target utama dari dakwah yang dilakukan oleh Nabi Hud alaihissalam, adalah kaum Ad yang bermukim di sekitar tempat tinggal Nabi Hud alaihissalam, yaitu di Al-Ahqaf. Tugas Nabi Hud alaihissalam untuk menyerukan ajaran agar menyembah Allah Ta'ala dan menghindari perbuatan musyrik. Kaum Ad dikenal menyembah patung berhala yang mereka buat sendiri, seperti ditunjukkan dalam Al-Quran surat Hud ayat 52. Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa." Quran surat Hud ayat 52. Keringat dan usaha tiada henti yang diperjuangkan oleh Nabi Hud alaihissalam dalam menyuruhkan kebaikan kepada kaum Ad selain diabadikan ke dalam Al-Quran surat Hud, juga diabadikan dalam surat Asy-Syura ayat 128-135. Nabi Hud alaihissalam menyeru kepada kaum Ad untuk meninggalkan patung berhala yang mereka sembah dan beralih menyembah kepada Allah Ta'ala. Nabi Hud alaihissalam pun menunjukkan bukti-bukti kekuasaan dan keesaan Allah Ta'ala kepada kaum Ad agar mereka dapat memilih ke jalan yang benar. Namun kaum Ad sama sekali tidak mempercayai Nabi Hud alaihissalam dan tidak mau meninggalkan sesembahan mereka. Bahkan kaum Ad menuduh Nabi Hud alaihissalam sudah terkena penyakit gila, sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran surat Hud ayat 54 yang terjemahannya yaitu, mereka kaum Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Dia, Hud, menjawab, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Quran surat Hud ayat 54. Buntut dari perilaku kaum Ad yang tamak dan sombong serta menentang Nabi Hud alaihissalam, maka Allah Ta'ala memberikan peringatan kepada mereka berupa kekeringan yang panjang. Musibah kekeringan yang menimpa kaum Ad ini sempat membuat mereka resah dan khawatir. Mereka takut pertanian mereka gagal panen sehingga menyebabkan kelaparan. Celah tersebut yang dimanfaatkan oleh Nabi Hud alaihissalam untuk meyakini kaum Ad agar meninggalkan berhala dan berpaling untuk bertaubat dan menyembah Allah Ta'ala. Namun perkataan Nabi Hud alaihissalam benar-benar tidak dihiraukan sama sekali oleh mereka, sesuai yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 70. Mereka berkata, "Apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah kepada Allah saja dan meninggalkan apa yang bisa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar." Quran surat Al-A'raf ayat 70.
Akibat dari keras kepalanya kaum Ad yang terus-menerus menentang Nabi Hud alaihissalam dan menyekutukan Allah Ta'ala, maka selanjutnya Allah menunjukkan kuasanya dengan mendatangkan gumpalan awan hitam nan pekat. Para kaum Ad berseru gembira karena mengira awan tersebut adalah pertanda datangnya hujan yang akan menyelamatkan ladang dan pertanian mereka dari kekeringan. Namun, di tengah sorak-sorai kaum Ad yang berbahagia atas kedatangan awan tersebut, Nabi Hud alaihissalam memberi peringatan bahwa awan hitam yang datang bukanlah pertanda baik akan turunnya hujan, melainkan pertanda buruk akan datangnya azab dari Allah Ta'ala kepada kaum Ad karena telah menyekutukan Allah Ta'ala. Tetapi sekali lagi peringatan yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihissalam tidak dihiraukan oleh mereka. Kaum Ad tetap tidak mau mempercayai segala perkataan dan meminta bukti atas peringatan Nabi Hud alaihissalam. Hingga akhirnya Allah Ta'ala sebagai Sang Kuasa benar-benar menjatuhkan azab kepada kaum Ad dengan datangnya angin topan secara dahsyat. Angin topan tersebut langsung merobohkan dan menyapu apa saja yang ada seperti rumah, bangunan, berhala, ladang, hewan ternak, dan berbagai harta benda lainnya milik kaum Ad. Angin topan kencang tersebut akhirnya mampu membinasakan kaum Ad beserta berhala-berhala yang mereka sembah. Saking dahsyatnya, diriwayatkan bahwa angin yang berlangsung selama 8 hari 7 malam tersebut telah menghancurkan segalanya seperti serbuk. Kisah tentang angin topan yang menimpa kaum Ad diceritakan dalam surat Al-Haqqah ayat 6-8. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam 8 hari terus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong, lapuk. Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Quran Surat Al-Haqqah ayat 6-8. Lalu ketika terjadi bencana angin topan dahsyat yang menimpa kaum Ad, apakah yang terjadi kepada Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya? Tentu saja mereka diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya tetap berdiam di rumah tanpa merasakan sedikit pun bahaya dari angin topan tersebut. Setelah kejadian yang menimpa kaum Ad, akhirnya Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya berpindah ke daerah Hadramaut untuk menetap di sana hingga beliau menghembuskan napas terakhirnya. Bagi teman semua yang belum familiar dengan istilah mukjizat, mukjizat adalah suatu peristiwa, kejadian, ataupun kemampuan luar biasa yang dimiliki atau terjadi pada diri Nabi dan Rasul. Mukjizat diturunkan dan diberikan secara langsung oleh Allah Ta'ala kepada Nabi dan Rasul untuk membuktikan bahwa mereka adalah orang istimewa yang terpilih dalam mengemban dakwah kepada sesamanya. Mukjizat tidak akan dapat ditiru oleh siapapun sehingga ia berbeda dengan sihir. Sihir dapat dipelajari dan dapat dilawan, sedangkan mukjizat tidak. Dalam kisah Nabi Hud alaihissalam ini, Allah memberikan 3 mukjizat kepada Nabi Hud alaihissalam, yaitu 1. Nabi Hud alaihissalam dikaruniai oleh Allah Ta'ala umur yang panjang, yaitu hingga mencapai 130 tahun. Kedua, atas seizin Allah Ta'ala, Nabi Hud alaihissalam mampu menurunkan hujan di mana kala itu kaum Ad sedang dilanda musibah kekeringan hebat, hingga membuat ladang pertanian dan hewan ternak mati karena tidak ada sumber air. Ketiga, Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya dapat selamat dari bencana angin topan dahsyat. Kisah perjalanan Nabi Hud alaihissalam dalam berdakwah tercantum dan diabadikan dalam beberapa surat di Al-Quran, di antaranya surat Hud ayat 50 hingga ayat 54, surat Al-Mu'minun ayat 31 hingga ayat 41,
Surat Al-Haqqah ayat 6 hingga ayat 8. Nah, apakah kisah mengenai Nabi Hud alaihissalam yang meliputi sejarah singkat, perjalanan dakwah dan mukjizat Nabi Hud alaihissalam cukup mudah untuk dicerna dan dipahami? Sekian sampai di sini cerita Nabi Hud alaihissalam yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikannya. Untuk kritik dan saran silahkan komen di kolom komentar di bawah video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.